Assalamualaikum. Di sini saya akan memberikan kunci jawaban dari latihan soal nomor 1 dan nomor 2 berkaitan dengan penggunaan beberapa rumus depresiasi atau penyusutan. Depresiasi ini merupakan penurunan nilai aset atau penurunan nilai jual suatu aset dalam suatu masa periode tertentu. Nah, di dalam MS Excel terdapat berbagai macam rumus depresiasi seperti SLN, Straight Line Depreciation, kemudian SYD, Sum Years Digit, DB, Double Balance, VDB, dan DDB. Nah, untuk soal yang nomor 1 dan nomor 2 ini, kita fokuskan pada penggunaan dua fungsi depresiasi, yaitu SLN dan SYD. Untuk lebih jelasnya tentang penggunaan rumus depresiasi ini, Anda bisa pelajari artikelnya di blog saya, yaitu di www.mujiyamianto.blogspot.com. Anda bisa mengklik linknya di bawah video ini, di bagian deskripsi, dan juga beberapa soal latihan lainnya. Nah, untuk soal yang nomor 1, nomor 2, ini saya bacakan dulu. Perusahaan membeli sebuah mesin produksi seharga 10 miliar rupiah. Diperkirakan selama 20 tahun, harga mesin tersebut bernilai 800 juta rupiah. Yang ditanyakan adalah, berapakah nilai depresiasi dan penurunan nilai aset tiap tahunnya dengan periode SLN dan SYD. Jadi nanti, untuk mengetahui penurunan aset per periode selama 20 tahun ini, nanti kita gunakan tabel simulasi di sini. Jadi sudah saya siapkan tabelnya, sehingga kita bisa tahu berapakah nilai penyusutan atau besarnya nilai depresiasi baik SLN maupun SYD per periodenya. Kemudian soal yang kedua, berapakah nilai depresiasi pada periode 11 dengan menggunakan metode SYD. Kemudian, berapakah selisih nilai depresiasi tiap periode pada metode SYD. Jadi ini nanti akan saya jelaskan ciri khas daripada depresiasi dengan menggunakan fungsi SYD. Nah, sebelumnya di sini kita tulis dulu poin-poin soalnya untuk mempermudah. Pertama yaitu harga mesin. Di sini harga mesin produksi sebesar 10 miliar rupiah. Kemudian yang kedua adalah periodenya atau jangka waktu depresiasi. Di sini selama 20 tahun. Yang ketiga yaitu harga mesin atau nilai mesin setelah 20 tahun. Jadi di sini merupakan residu ya. Atau juga bisa dikatakan sebagai harga mesin, harga setelah penyusutan. Nah, di sini sebesar 800 juta rupiah. Saya rubah dulu ke dalam bentuk accounting nanti supaya lebih mudah. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah nilai depresiasi dengan menggunakan fungsi SLN dan SYD. Maka SLN ini merupakan salah satu fungsi ataupun rumus depresiasi di mana besarnya penyusutan atau besarnya nilai depresiasi setiap periode itu nilainya sama. Sama dengan SLN kurung buka. Nah, ini muncul rumusnya. Cost ini merupakan aktiva atau juga di sini dikatakan sebagai harga awal daripada mesin.
harga awalnya sebesar 10 miliar. Kita klik di sel D10, titik 2. Salvage ini merupakan nilai aset setelah penyusutan. Di sini nilainya sebesar 800 juta rupiah. Kita klik di sel D12, titik 2. Left ini merupakan periode penyusutan selama 20 tahun. Kurung tutup, tekan enter. Nah, maka besarnya nilai penyusutan dengan menggunakan metode SLN yaitu sebesar 460 juta rupiah per periodenya. Jadi ini per tahun ya periodenya. Kemudian yang kedua, kita gunakan rumus SYD. SYD ini merupakan sum of year digit. Artinya di sini besarnya nilai depresiasi itu setiap periode mengalami penurunan. Jadi semakin lama nilainya akan semakin mengecil. Nah, namun demikian selisih nilai depresiasi setiap periodenya itu besarnya sama. Nanti akan saya jelaskan di akhir periode untuk selisihnya ini. Kita masukkan dulu untuk SYD yang ke-11 ini ya. Periode 11. Sama dengan SYD kurung buka. Rumus SYD, cost ini merupakan nilai awal aset. Di sini nilainya sebesar 10 miliar di sel D10. Salvage ini merupakan nilai aset setelah penyusutan atau disebut juga residu 800 juta rupiah. Titik 2. Life ini merupakan jangka waktu penyusutannya selama 20 tahun di sel D11. Titik 2. Per ini merupakan periode yang kita cari. Di sini yang kita cari adalah pada periode ke-11. Kita masukkan nilainya 11. Tutup kurung, tekan enter. Ini saya bulatkan ke dalam bentuk accounting supaya nanti lebih mudah. Nah, pada SYD periode ke-11 nilainya sebesar 438.095.238 rupiah. Nah, ini kalau kita hanya sekedar memasukkan saja poin-poin ke dalam rumusnya akan nampak mudah. Namun demikian, untuk memperjelas pemahaman Anda, akan lebih baik kalau kita gunakan tabel simulasi. Ini sudah saya siapkan untuk mempermudah pemahaman kita tentang penggunaan kedua fungsi ini. Nah, di sini sudah saya siapkan tabel simulasinya, terdiri dari kolom periode. Di sini kolom periodenya per tahun, dari periode pertama sampai dengan periode ke-20. Kemudian depresiasinya kita gunakan SLN dan SYD. SLN ini terdiri dari depresiasi, besarnya per periode, dan nilai aset setelah dikurangi nilai depresiasi. Demikian juga untuk yang SYD, sama. Kita masukkan untuk nilai depresiasinya, karena ini periode ke-0, jadi ini saya anggap 0. Kemudian nilai asetnya, nilai awal aset sebesar 10 miliar. Saya masukkan dulu untuk yang SLN 10 miliar. Kemudian di sini kita cari dengan menggunakan rumus SLN, jadi sama dengan SLN, sama seperti tadi. Perbedaannya hanya pada penggunaan sel absolut. Jadi ini cost-nya, nilai awal aset 10 miliar ya. Tekan F4 agar alamat selnya absolut. Kenapa kita menekan F4? Karena nanti akan kita copy ke bawah. Titik 2, salvage-nya ini 800 juta. Tekan F4. Titik 2, life-nya 20 tahun.
tekan F4. Nah, setelah di sini besarnya yaitu sebesar 460 juta rupiah. Nah, karena fungsi SLN di sini nilai depresiasinya sama setiap periode dari periode pertama sampai dengan periode ke-20 sama ya. Jadi langsung kita kurangi nilai asetnya 10 miliar dikurangi dengan 460 juta. Maka nilai aset pada akhir periode pertama sekitar 9 miliar 540 juta rupiah. Nah, ini langsung saja kita copy ke bawah. Nah, kita lihat di sini. Pada periode ke-20, nilai akhirnya setelah penyusutan bernilai 800 juta rupiah. Jadi sama dengan di sini. 800 juta rupiah nilainya setelah penyusutan 20 tahun, di mana besarnya penyusutan tiap periode 460 juta rupiah. Sama dengan jawaban kita ini. 460 juta rupiah. Itu yang SLN. Sekarang tuh yang SYD, kita geser lagi. Saya geser dulu supaya lebih mudah. Untuk yang SYD rumusnya kita masukkan sama dengan SYD kurung buka cost-nya di sini sebesar 10 miliar, tekan F4 agar alamat selnya absolut. Titik 2, service-nya 800 juta di sel D12, tekan F4 agar alamat selnya absolut. Titik 2, periodenya atau life-nya 20 tahun, tekan F4. Titik 2. Nah, di sini periodenya di sini. Karena yang kita cari adalah periode pertama, maka kita klik di sini. Periode pertama di sel J5. Kemudian tutup kurung, tekan enter. Saya rubah dulu ke dalam bentuk rupiah, dalam bentuk accounting. Depresiasi pada periode pertama yaitu 876.190.476 rupiah. Kemudian untuk nilai asetnya kita tinggal kurangi saja. Ini tadi 100 juta ya. 100 miliar. Untuk yang nilai aset pada periode pertama kita tinggal kurangi saja. 10 miliar dikurangi dengan nilai depresiasi periode pertama. Nah, selanjutnya kita tinggal copy saja ke bawah sampai dengan periode ke-20. Nah, kita di sini pada periode ke-20 nilai akhir penyusutan sebesar 800 juta rupiah. Jadi match dengan di sini. Nilainya sebesar 800 juta rupiah. Nah, untuk nilai penyusutan pada periode ke-11 di sini, SYD 438.095.238. Kita lihat di sini. Pada periode ke-11, nah, nilai penyusutannya untuk depresiasi SYD sebesar 438.095.238 rupiah. Jadi sama dengan yang ada di sini. Jadi jawaban kita benar. Nah, selanjutnya untuk yang di akhir video akan saya jelaskan sedikit tentang SYD, tentang ciri khas daripada depresiasi SYD. Oh ya, sebelumnya, bagi Anda yang ingin belajar lebih banyak tentang penggunaan rumus-rumus Excel,
ingin mempraktekkan sejauh mana kemampuan Anda di dalam menggunakan rumus-rumus Excel, saya juga menyediakan kumpulan soal-soal Excel untuk Anda. Cara mendapatkannya cukup mudah, Anda tinggal download saja di Google Play Store. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa mengklik linknya di bawah video ini. Untuk mengetahui kisi-kisi soalnya apa saja, siapa tahu Anda tertarik untuk mendapatkannya. Itu sekedar informasi untuk Anda. Saya lanjutkan untuk yang kesimpulannya tentang penggunaan SYD ini. Nah, di sini ditanyakan berapakah selisih nilai depresiasi tiap periode pada metode SYD. Seperti saya jelaskan di awal tadi, bahwa SYD ini nilai depresiasinya besarnya setiap periode akan semakin lama semakin mengecil. Kita lihat di sini. Semakin lama dia akan semakin mengecil nilainya. Nah, namun demikian selisih tiap periode ini besarnya sama. Nah, sekarang coba kita hitung ya. Berapakah nilai depresiasi setiap periodenya, selisihnya di sini. Nah, di sini langsung saja. Misalkan di sini saya kurangi ya. Dari periode pertama, nilai depresiasinya di sel M5 saya kurangi dengan nilai depresiasi pada periode kedua. Nah, besarnya yaitu 43.089.524 rupiah. Ini saya copy ke bawah, jadi nanti secara otomatis akan dikurangi dari periode kedua, dikurangi periode ketiga, dari periode ketiga dikurangi periode keempat, begitu seterusnya sampai dengan periode ke-20. Berapakah selisihnya? Apakah sama? Apakah berbeda setiap periodenya? Nah, gini, kita tinggal copy saja sampai periode ke-20. Nah, setelah di sini ternyata selisihnya antar periode itu sama besarnya. Anda bisa lihat di sini. Ya, ini adalah ciri khas daripada fungsi depresiasi dengan menggunakan metode SYD. Saya kira cukup sekian penjelasan singkatnya untuk latihan soal nomor 1. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.